Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan pesan-pesan untuk suami. Kali ini kita sebutkan kisah-kisah teladan yang indah mengenai luhurnya akhlak salafus saleh terhadap istri-istri mereka. Umat Islam generasi awal banyak dipengaruhi oleh arahan-arahan ilahi dan bimbingan-bimbingan Nabi agar berakhlak baik terhadap keluarga mereka, dan mereka benar-benar melakukannya. Inilah sebagian kisah mereka tentang hal itu. Ahmad bin Ambar menuturkan bahwa ketika Ibu Saleh bin Ahmad bin Hambal meninggal, yaitu istri ulama besar Al-Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad berkata kepada seorang wanita yang ada di sisi mereka, "Pergilah kepada fulanah." Yang dimaksud adalah putri paman dari Imam Ahmad, yang tiada lain juga sepupu dari Ummu Saleh, istri Imam Ahmad yang telah meninggal. Imam Ahmad mengatakan kepada seseorang, "Pergilah kepada fulanah, lalu pinanglah dia untukku." Ia pun datang kepadanya dan dia memberikan jawaban kepadanya. Ketika utusan itu datang kepada Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, "Apakah saudara perempuannya mendengar pembicaraanmu?" Penutur mengatakan, "Wanita ini bermata satu." Ia menjawab, "Iya." Artinya mata sebelahnya buta. Imam Ahmad berkata, "Pergilah lalu pinanglah wanita yang bermata satu itu." Ia pun datang kepadanya dan wanita tersebut memenuhinya. Ia pun datang kepadanya dan wanita tersebut memenuhinya. Dia adalah Ibu Abdullah, yaitu putra Imam Ahmad dari wanita tersebut. Kemudian Imam Ahmad tinggal bersamanya selama 7 hari. Kemudian wanita ini bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau melihatku, wahai anak pamanku? Apakah engkau mengingkari sesuatu?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali sandalmu ini bersambung." Lalu ia menjualnya dan membeli yang terputus atau tidak tersambung untuk dipakainya. Jadi Imam Ahmad pertama memiliki istri dan dikaruniai anak yang bernama Saleh. Ketika istrinya meninggal, maka dia meminang wanita yang lain.
Dia mengatakan kepada seseorang untuk meminang wanita tersebut. Dan orang tersebut mengatakan bahwa wanita tersebut bermata satu. Mata yang normal yang bisa buat untuk melihat hanya satu. Imam Ahmad tetap mengatakan, pinang dia untukku. Maka setelah menikah dan Imam Ahmad tinggal bersamanya selama 7 hari, istrinya bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana engkau melihat diriku, wahai putra pamanku? Maka Imam Ahmad sama sekali tidak menyinggung aib pada wanita tersebut. Imam Ahmad hanya mengomentari sandalnya. Aku tidak melihat apapun kecuali karena sandalmu tersambung. Maka wanita itu menukar sandalnya dengan yang terputus untuk dipakai. Artinya apa? Imam Ahmad memalingkan perhatian. Mungkin wanita ini berkata dalam hatinya, mungkin suamiku sangat memperhatikan aibku. Maka Imam Ahmad memalingkan agar istrinya tidak merasa tersinggung. Artinya cacat yang ada pada dirinya, buta sebelah matanya, tidak menjadikan Imam Ahmad berkurang kebahagiaannya bersanding membina rumah tangga dengan wanita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan dari wanita ini seorang putra yang bernama Abdullah, dan dia juga seorang ulama. Kalau kita membaca Musnad Imam Ahmad, ya, ada hadis-hadis zawaid Abdullah, adalah hadis-hadis yang dimasukkan oleh putranya ini Abdullah pada Musnad Imam Ahmad. Biasanya ditandai dengan huruf zai dan ain. Ini artinya adalah ziyadah dari Abdullah. Maka ketika kita melihat kekurangan yang ada pada istri kita, mari kita bercermin pada ulama besar ini. Bagaimana dia tidak menganggap sama sekali, tidak mengurangi kecintaan dia kepada istrinya karena cacat yang ada pada istrinya. Bahkan ketika istrinya bertanya bagaimana pendapat dia tentang dirinya, maka Imam Ahmad memalingkan pada sesuatu yang sangat sepele, yaitu hanya urusan sendal. Kisah yang lain, seorang pria menikah dengan seorang wanita. Ketika wanita ini menemuinya, pria ini melihat istrinya berpenyakit cacar. Maka dia mengatakan, suami ini mengatakan kepada istrinya ini yang baru dinikahinya, mataku pedih. Kemudian dia mengatakan, aku buta. Selama 20 tahun ia tinggal bersama wanita tersebut. Kemudian istrinya meninggal. Tapi wanita ini tidak tahu bahwa mata suaminya bisa melihat. Ketika ditanyakan kepada lelaki ini mengenai hal itu, dia menjawab, aku tidak suka pandanganku terhadap penyakit yang menimpanya membuatnya bersedih hati. Jadi dia berbohong kepada istrinya agar apa? Istrinya tidak merasa minder terhadap suaminya. Bayangkan, untuk membahagiakan istri
laki-laki ini pura-pura buta selama 20 tahun dan istrinya tidak mengetahui. Jadi ketika menikah mendapati seorang wanita yang cacar. Padahal pada pembahasan yang lalu di antara hal-hal yang bisa seseorang membatalkan nikah, menfasakh nikah adalah apabila suami mendapatkan cacat pada istrinya. Namun laki-laki ini memilih untuk bersabar. Meskipun hak dia kalau dia menceraikan istrinya. Itu hak. Karena penyakit cacar seorang wanita apabila hendak menikah dan dia memiliki cacat aib yang ada pada fisiknya, maka dia harus sampaikan. Tidak boleh ada yang ditutupi. Dia menikah, maka suaminya boleh menceraikannya karena dia telah berbohong atau menutupi aibnya. Namun laki-laki ini memilih tetap bersama wanita tersebut, bukan hanya memilih tetap bersama wanita tersebut, tapi juga menjaga perasaannya. Kemudian kisah yang lain, aku mendengar Muhammad bin Nu'aim Ad-Dahi mengatakan, aku mendengar ibuku berkata, aku mendengar Maryam istri Abu Utsman berkata, secara kebetulan aku berduaan dengan Abu Utsman, maka aku memanfaatkan kesempatan ini. Aku bertanya, wahai Abu Utsman, perbuatanmu yang manakah yang paling engkau harapkan pahalanya? Dia menjawab, wahai Maryam, ketika aku tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan mereka keluargaku menginginkanku menikah tetapi aku menolaknya. Tiba-tiba seorang wanita datang kepadaku seraya mengatakan, wahai Abu Utsman, aku mencintaimu dengan cinta yang membuatku tidak bisa tidur dan gelisah. Aku memohon kepadamu demi Allah yang membolak-balikkan hati, dan aku mendekat kepadamu agar engkau menikah denganku. Aku bertanya, apakah engkau mempunyai orang tua? Ia menjawab, iya, seorang penjahit di tempat demikian dan demikian. Kemudian aku mendatangi ayahnya agar menikahkannya denganku. Ia pun gembira dengan hal itu. Aku menghadirkan para saksi, lalu aku menikah dengannya. Ketika aku masuk, ternyata aku mendapatinya buta sebelah, pincang, dan rupanya buruk. Maka aku berucap, ya Allah, untukmu segala pujian atas apa yang engkau tentukan untukku. Keluargaku mencelaku atas hal itu, namun aku semakin berbuat baik dan memuliakannya hingga dia tidak membiarkanku keluar dari sisinya. Akibatnya aku meninggalkan beberapa majelis karena lebih mementingkan kerelaannya dan menjaga hatinya. Kemudian aku tinggal bersamanya dalam keadaan demikian selama 15 tahun. Dan aku seolah-olah berada di atas bara api di sebagian waktuku. Aku tidak menempatkan sedikit pun dari hal itu kepadanya hingga dia meninggal. Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku harapkan bagiku dibanding aku memelihara perasaan hatinya terhadapku. Ini lebih dahsyat lagi. Seorang pemuda tampan, ada wanita yang tergila-gila padanya, datang kepadanya menginginkan laki-laki tersebut, Abu Utsman, untuk menikahinya. Maka dia pun melamar wanita ini dan meminta kepada ayahnya, seorang tukang jahit, untuk menikahkannya. Setelah menikahinya, ternyata wanita tersebut
wanita yang buta sebelah, pincang dan buruk rupa. Dan laki-laki ini memilih tetap bersama wanita tersebut, memuliakannya, membuat wanita ini semakin tersanjung sehingga ia menahan suaminya untuk tidak banyak keluar rumah. Bahkan sampai akhirnya Abu Utsman meninggalkan beberapa majelis ilmu untuk lebih mendapatkan keridhaan dan kerelaan istrinya. Dan ini berlangsung selama 15 tahun. Dengan kisah-kisah ini bukan berarti kita menyarankan antum untuk mencari wanita yang antum tidak berhasrat padanya. Namun ini adalah pesan-pesan untuk suami, bukan pesan-pesan untuk jomblo. Kalau pesan untuk jomblo sesuai dengan sunnah Nabi SAW, untuk nazar, lihat apa yang mengundangmu berselera pada wanita tersebut. Disyariatkan untuk nazar, melihat. Ini hendaknya dijadikan pelajaran yang berharga bagi para suami, bahwa kekurangan apapun yang ada pada istri kita, baik itu aib yang berkaitan dengan sifat maupun aib yang berkaitan dengan fisik, hendaklah kita berusaha bersabar. Karena apa yang kita hadapi tidak seberat dari kisah-kisah ini, kisah Imam Ahmad bin Hanbal, kisah Abu Utsman, dan seorang pria yang menikahi wanita yang cacar. Bagaimana mereka berusaha membuat atau menjaga hati-hati istri mereka. Imam Ahmad tidak pernah mengungkit-ungkit cacat yang ada pada istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala karuniakan lahir dari pernikahan tersebut seorang ulama. Bagaimana seorang pria bersabar dengan cacar yang ada pada istrinya. Kemudian bagaimana Abu Utsman bisa bersabar selama 15 tahun dan terus memuliakan istrinya, padahal dengan berbagai cacat yang ada pada wanita tersebut. Matanya buta sebelah, kakinya pincang dan mukanya buruk. Kita tidak menyarankan antum menikahi wanita-wanita yang antum tidak berselera. Namun jika antum sudah berpasangan, ketika melihat kekurangan pada istri antum, dan kekurangan itu pasti ada, maka mengacalah dengan kisah-kisah ini. Maka apa yang antum lihat akan jauh lebih ringan daripada kisah-kisah yang kita sebutkan tadi. Seolah-olah mereka menjadi bersifat semacam ini, yaitu berakhlak baik dan tidak menyakiti istri-istri mereka, karena mereka telah mendengar hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan agar tidak bersikap keras, tapi lemah lembut dan berakhlak mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad, sakhabin fil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah." Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang keras lagi kasar, berteriak-teriak di pasar, bangkai di malam hari,
bangkai di malam hari, keledai di siang hari, mengerti urusan dunia tapi bodoh dengan urusan akhirat. Ini golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang keras dan kasar, suka berteriak-teriak di pasar, bangkai di malam hari artinya tidur terus, tidak menunaikan sholat, tidak beristighfar dan tidak berdoa kepada Allah, menjadi keledai di siang hari, bodoh, tidak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana keledai tidak mengetahui apapun yang di atas punggungnya. Sama saja bagi keledai apakah dia membawa pasir, garam, emas atau kotoran. Orang yang pandai terhadap urusan dunia namun bodoh terhadap urusan akhirat. Dalam urusan dunia tidak ada yang mengalahkan dirinya. Dalam berhitung, dalam mencari nafkah, dalam segala hal urusan dunia, dia tidak ada yang mengalahkannya. Namun perkara akhirat sedikit pun dia tidak mengetahuinya. Maka sikap keras dan kasar inilah yang diketakuti oleh para salafus saleh. Maka mereka tidak berperilaku kasar terhadap istri-istri mereka, meskipun istri-istri mereka penuh dengan cacat dan aib, karena mereka takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan khusus bagi suami yang belum bisa berlemah lembut kepada istri. Hendaknya ingat hadis ini, bahwa orang yang kasar kepada siapapun termasuk kepada istri, ia termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan tentang tafsir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang keras lagi kasar. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang keras terhadap keluarganya lagi sombong dalam dirinya. Dari Al-Harith bin Wahab Al-Khuzai yang mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu 'utullin jawadin mustakbir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah lagi dilemahkan, yang seandainya bersumpah kepada Allah niscaya sumpahnya akan dipenuhi. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka, yaitu setiap orang yang bengis, kasar, lagi sombong. Dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu an secara marfu, ahabbu ibadallahi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka, termasuk adalah akhlak kepada istri. Jadi ketika kita berakhlak mulia kepada istri kita, maka kita mengharap menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istri kita adalah orang yang paling dekat kepada kita. Maka tatkala kita bisa berbuat baik kepada orang yang paling dekat, maka lebih mudah berbuat baik kepada orang yang lebih jauh. Maka barometer kepemimpinan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang layak menjadi pemimpin atau tidak, adalah dilihat bagaimana sikap dia terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang baik, yang terbaik, yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kalau kita ingin mengangkat seorang pemimpin, baik itu pemimpin masyarakat maupun pemimpin agama, instansi, yayasan, lembaga pendidikan, lembaga yayasan sosial dan lain sebagainya, ketua RT, ketua RW, maka lihat siapa di antara mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau orang mampu bersabar dengan orang yang paling dekat, yang dia tahu luar dalamnya, seorang suami mengetahui apapun yang ada pada istrinya, luar dalam. Segala aib yang ada pada istrinya dia mengetahui, segala kekurangan yang ada pada istrinya dia mengetahui. Dia mampu memuliakan istrinya, dia mampu berbuat baik kepada istrinya, maka dia layak menjadi pemimpin dalam lingkup yang lebih luas lagi. Namun apabila seseorang kepada istri saja dia tidak baik, akhlaknya buruk, rumah tangganya selalu kacau balau, dalam kepemimpinan yang kecil saja, yang paling kecil saja dia tidak mampu, apalagi kepemimpinan yang lebih besar. Dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah." Tidak ada sesuatu pun diletakkan dalam mizan, timbangan amal kelak di hari kiamat, yang lebih berat dibandingkan akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dengan akhlak tersebut benar-benar akan mencapai derajat orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Jadi kelak yang paling berat di timbangan amal kita adalah akhlak kita. Amal kewajiban kita sama, ya, rukun Islam, rukun iman itu harus, karena ini syarat diterimanya seluruh amal perbuatan kita. Meskipun akhlak baik, tapi non muslim, kafir, tidak bermanfaat amalannya. Amalan wajib, sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, mengimani rukun iman yang 6, ini kewajiban kita semuanya. Kemudian ada amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji wajib, ada haji yang sunnah, yaitu setelah melakukan haji yang wajib, haji-haji berikutnya adalah haji yang sunnah. Berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat dan seterusnya adalah amalan-amalan sunnah. Di antara amalan-amalan tersebut yang paling membuat berat timbangan amal kebajikan kita adalah akhlak yang baik. Maka seorang yang berakhlak baik, pahalanya akan menyamai orang yang ahli sholah. Salat rawatib tidak pernah ditinggalkan, qiyamul lail, salat duha, salat mutlak, dan seluruh salat-salat yang lain. Begitu juga ahli puasa. Puasa apapun dari puasa-puasa sunnah dia lakukan. Maka kedua orang ini, ahli sholah dan ahli puasa, keduanya bisa dikejar amalan mereka dengan orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Namun sebaliknya, jika orang rajin sholat, rajin berpuasa, tapi akhlaknya tidak baik,
maka akhlak buruk dia terhadap orang lain, tidak mampu amal kebajikannya ini menghapuskan kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain. Disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita yang rajin berpuasa di siang hari dan rajin sholat di malam hari, namun tidak baik kepada tetangganya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia tidak sempurna imannya. Wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak sempurna keimanannya seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Jadi kalau ada tetangga yang gelisah karena ulah dan tingkah kita, akhlak buruk kita, sikap kita, ucapan kita, maka keimanan kita tidak sempurna. Maka jika ada pilihan mana yang harus kita utamakan antara akhlak yang baik kepada sesama manusia atau memperbanyak sholat sunnah atau puasa sunnah, maka yang paling utama adalah akhlak yang baik. Tentunya yang paling ideal amalan sunnahnya banyak, akhlaknya juga baik. Tapi mana yang lebih utama dan mana yang diprioritaskan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena apa? Karena ketika seorang meninggalkan sholat sunnah, puasa sunnah, dia tidak berdosa. Tapi kalau akhlaknya buruk, seseorang pasti akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah orang yang benar-benar merugi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya uang dirham dan tidak memiliki harta. Ludes hartanya, itulah orang yang bangkrut. Namun apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa hakikat orang yang bangkrut? Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Bangkrut, bawa pahala salat, bawa pahala puasa. Bangkrut, kenapa bangkrut? Dia sudah punya modal besar untuk mendapatkan surga, tapi dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dia datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, namun dia juga datang dengan membawa dosa, mencela orang lain, memukul orang lain, memakan harta orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain.
fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka tentunya orang-orang yang dizalimi datang menuntut pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia dijatuhi sanksi. Membayar harta di hari kiamat sudah tidak ada harta. Lalu dengan apa dia membayar sanksi? Yaitu tiada lain dengan pahala-pahala yang dia dapatkan. Pahala sholatnya diberikan kepada orang yang telah dia pukul di dunia. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang dia cela. Pahala sedekahnya diberikan kepada orang yang dia ghibah. Sampai habis. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala berzikirnya, pahala membaca Al-Qur'annya, pahala hajinya, pahala umrahnya, habis diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi di dunia. Ternyata belum habis orang yang dia zalimi. Masih ada orang yang datang menuntut balas. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengambilkan dosa-dosa dari orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dirinya. Kemudian karena dia datang pahala-pahalanya habis bahkan menanggung dosa, akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut, sudah bawa modal besar tapi ujungnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi mana yang lebih afdol, mana yang lebih mulia? Memperbanyak ibadah sunnah atau akhlak yang mulia. Yang lebih afdol tanpa ragu adalah akhlak yang mulia, termasuk juga akhlak kepada istri. Nabi memerintahkan agar berakhlak baik terhadap kaum wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kaum mukmin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian ialah yang terbaik kepada istri-istrinya. Jadi kesempurnaan iman itu bisa kita raih dengan memperbaiki akhlak kita kepada sesama kita. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Kita mendapati diri kita berhadapan dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir pembahasan ini. Hal ini agar kita mengakhiri pembahasan ini dengan baik dan berkesan. Berikut ini kita kemukakan sekelumit dari kehidupan beliau bersama para istrinya, sehingga kita dapat belajar tentang akhlak yang baik, perangai yang lapang, jiwa yang lembut dan kasih sayang, serta bersabar terhadap istri-istri kita. Semua ini kita dapati dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama ummahatul mukminin. Adapun kehidupan beliau di rumahnya, di tengah-tengah istri-istrinya, maka beliau adalah teladan tertinggi dalam hal kasih sayang, ketentraman, ketenangan, tidak membebani, memberikan nafkah, dan menjauhi kata-kata yang pahit serta menyakitkan. Dari Al-Aswad mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya? Ia menjawab, beliau membantu istrinya, lalu ketika waktu sholat telah tiba, maka beliau beranjak untuk menunaikan sholat. Jadi inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, kepala negara, kepala pemerintahan dan kepala agama. Apa yang dilakukan di dalam rumah?
membantu istrinya. Membantu istri selain meringankan beban istri tentunya, itu menjadi sesuatu yang spesial bagi istri. Ketika suami mau mencuci piring, mencuci baju, menyapu, kemudian menangani kebutuhan-kebutuhan pribadinya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terompahnya putus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjahit sendiri. Ketika sepatunya robek, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjahitnya sendiri. Maka selain meringankan istri, maka ini membuat istri tersanjung dan bangga ketika suaminya mau turun tangan langsung. Dan ini jauh lebih berharga ketika kita memberikan fasilitas pelayanan berupa pembantu. Meskipun kita bisa menghadirkan 2-3 pembantu untuk istri kita, meskipun kita memiliki pembantu, ya, tidak mengapa kita melakukan berdua dengan istri, ya. Mencuci baju bareng, ya. Ada yang memeras, ada yang menggantung di jemuran. Jadi romantis itu tidak selalu mahal, dan banyak romantis itu bisa kita bina dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kotoran, tidak kita menunggu istri kita yang membersihkannya. Ketika kita mampu dan luang, ya, kecuali kalau kita lagi sibuk, lagi lelah. Tapi kan banyak waktu-waktu kita itu yang longgar dan tenaga kita masih benar-benar fit. Daripada kita olahraga, lari-lari, masuk gang, keluar gang, dikejar anjing kadang, lebih baik bantu istri, menyehatkan dan membuat istri tersanjung. Dan kalau kita melakukan sedikit saja untuk istri, istri akan memberikan segalanya untuk kita. Kalau kita memuliakan istri, maka istri kita akan lebih memuliakan kita. Padahal yang kita korbankan sedikit, tapi efeknya luar biasa. Yang jomblo cukup membayangkan saja, ya. Belum waktunya adzan, 1 menit. Ya, kita tunggu aja.
Kita lanjutkan. Dari Urwah, ia menuturkan, seseorang bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sesuatu di rumahnya? Ia menjawab, iya. Beliau menambal sandalnya, menjahit bajunya, dan bekerja di rumahnya sebagaimana salah seorang dari kalian berbuat di rumahnya. Karena kegembiraan hati dan kelapangan dadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlomba lari bersama istrinya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Sedangkan ia adalah wanita yang masih muda. Ia menuturkan, aku bukanlah wanita yang berdaging dan tidak pula gemuk. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, berangkatlah kalian terlebih dahulu. Mereka pun berangkat terlebih dahulu. Kemudian beliau bersabda kepadaku, kemarilah, aku akan mengalahkanmu. Aku pun berlomba dengan beliau dan aku berhasil mengalahkan beliau. Tidak lama setelah itu aku pergi bersama beliau dalam suatu perjalanan. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, berangkatlah terlebih dahulu. Kemudian beliau bersabda, kemarilah, aku akan mengalahkanmu. Aku lupa apa yang telah terjadi karena tubuhku sudah berdaging dan gemuk. Maka aku katakan, bagaimana aku mengalahkanmu wahai Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan demikian? Beliau mengatakan, engkau pasti bisa melakukannya. Maka aku mendahulinya, lalu beliau mendahuliku. Beliau tertawa seraya bersabda, ini adalah balasan untuk perlombaan yang lalu. Inilah candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau. Jadi bermain kepada istri sebagaimana kita sebutkan keutamaannya kemarin, ya. Semua permainan yang dilakukan oleh manusia sia-sia kecuali memanah, berkuda, dan seorang laki-laki bermain-main dengan istrinya. Permainan laki-laki dengan laki-laki, ya, selain berkuda dan memanah, itu tidak berpahala. Main futsal,
naik sepeda, touring dan lain sebagainya itu tidak berpahala. Yang berpahala meskipun juga tidak haram untuk dilakukan, ya halal boleh. Naik sepeda tronton boleh. Yang harganya mahal, tapi itu tidak berpahala. Yang berpahala apa? Permainan istri, bermainnya suami dengan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam suatu perjalanan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya untuk berjalan lebih dahulu, kemudian Rasulullah berlomba lari dengan Aisyah, yang mana usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpaut sangat jauh dengan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga wanita yang masih muda belia ini mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beberapa waktu kemudian, ya, ketika Aisyah sudah mulai badannya gemuk, kemudian dalam satu perjalanan yang lain Rasulullah mengajak lomba lari lagi. Aisyah sudah merasa bahwa sekarang dia akan kalah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, terus memotivasi, kamu bisa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan ketika lari Aisyah di depan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalipnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Inilah candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Bukan perkara kalah dan menang, tapi yang menjadi hal yang spesial bagi wanita adalah perhatian suami kepada istri. Jadi mau meluangkan waktu untuk bermain-main dengan istri itu sesuatu yang sangat spesial bagi istri, yang ini mungkin banyak dilalaikan oleh para suami di zaman kita sekarang ini. Kita lanjutkan dari Aisyah, ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW dengan membawa makanan yang telah aku buat untuknya. Lalu aku berkata kepada Saudah yang ada antara diriku dan Nabi. Saudah adalah istri Nabi SAW yang lain. Makanlah. Aisyah mengatakan kepada Saudah, makanlah, tetapi ia enggan memakannya. Lalu aku berkata lagi kepadanya, makanlah, atau aku oleskan makanan ini di wajahmu. Ia masih enggan memakannya. Kemudian aku oleskan makanan tersebut di wajahnya. Maka Nabi tertawa dan meletakkan tangannya ke Saudah sambil bersabda kepadanya, oleskanlah makanan itu ke wajahnya. Maka Nabi pun tertawa. Dan dalam riwayat lain dikatakan, lalu beliau pun menurunkan lututnya untuk membantunya membalasku. Lalu dia pun mengambil dari makanan tersebut, lalu dia oleskan di wajahku, maka Nabi tertawa. Ini juga candaan Nabi SAW bersama istri-istri beliau. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia menuturkan Abu Bakar meminta izin kepada Nabi SAW. Lalu dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha meninggikan suaranya di hadapan Nabi SAW. Maka beliau mengizinkannya masuk. Dia pun masuk seraya mengatakan, wahai putri Ummu Rumman. Tiada lain adalah Aisyah. Abu Bakar mengatakan kepada putrinya ini, ya, karena istri Abu Bakar adalah Ummu Rumman. Wahai putri Ummu Rumman, apakah engkau meninggikan suaramu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayahnya lalu mengambilnya dalam sebuah riwayat untuk menamparnya. Artinya Abu Bakar ingin memberikan pelajaran kepada Aisyah karena meninggikan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara Abu Bakar dengan putrinya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an keluar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah untuk mengambil hatinya, bukankah engkau melihat bahwa aku telah memisahkan antara orang tersebut denganmu? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an datang untuk meminta izin kepada beliau, lalu dia mendapati beliau bersenda gurau dengan Aisyah. Beliau pun mengizinkan kepadanya untuk masuk. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ajaklah aku dalam perdamaian kalian berdua, sebagaimana kalian menyertakan aku dalam peperangan kalian berdua. Jadi suatu ketika, ya,
ada ketegangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketegangan pun pernah terjadi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya. Maka keduanya memilih Abu Bakar untuk mengadili keduanya. Ketika Abu Bakar datang, Aisyah masih meninggikan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun murka, ya, memegang tangan Aisyah ingin memberikan pelajaran. Aisyah pun lari dan berlindung di balik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka otomatis dengan sikap seperti itu sudah damai keduanya. Lalu Abu Bakar pergi. Ketika Abu Bakar pergi, Rasulullah sudah bercanda lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar masuk lagi, mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan aku ikut serta dalam candaan kalian sebagaimana kalian telah mengikut sertakanku dalam peperangan kalian." Jadi ketegangan yang terjadi antara kita dengan pasangan kita itu tidak bisa dielakkan. Namun jangan sampai ketegangan di antara kita dengan pasangan kita, ya, perseteruan yang ada itu jangan berkepanjangan, ya. Sekali dua kali itu justru menjadi bumbu dalam rumah tangga. Ketika seorang suami istri habis bertikai kemudian berdamai, itu rasanya seperti pengantin baru lagi. Wallahu taala alam bisawab, ya. Kemudian pada pertemuan yang akan datang insyaallah bab yang terakhir, mudah-mudahan ini tidak mengurangi jumlah jamaah yang hadir karena pembahasannya sensitif, yaitu tentang poligami. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.